Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Apa kabar anak-anakku sekalian? Minggu lalu kita sudah membahas dinamika penerapan demokrasi Indonesia. Hari ini untuk bab kedua, temanya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang punya buku paket silakan buka halaman 73. Nah, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia adalah satu perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis antara lain sebagai berikut. Pertama, menjunjung tinggi yang namanya persamaan. Nah, menjunjung tinggi dalam hal ini, di sini digambarkan dalam demokrasi Pancasila diajarkan bahwa setiap manusia mempunyai dan memiliki persamaan harkat dan derajat dari sumber yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita hendaknya mampu berbuat dan bertindak bagaimana menghargai orang lain. Nah, selain itu juga kita belajar untuk bisa menerima berbagai macam keragaman di dalam masyarakat. Karena dengan menghargai keberagaman itu kita belajar untuk menjunjung tinggi persamaan. Artinya manusia itu mempunyai harkat dan martabat yang sama. Nah, selain itu, kita dapat mengembangkan perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokrasi, yakni menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada yang namanya batas-batas yang harus dihormati bersama, berupa hak-hak yang dimiliki orang lain sebagai batas norma yang berlaku dan juga dipatuhi. Namun dalam hal ini apa upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan sehari-hari yang bertanggung jawab terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini juga perilaku menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban ini merupakan satu hal yang harus dan benar-benar kita perhatikan. Nah, selain itu, belajar untuk membudayakan sikap bijak dan adil. Karena sikap bijak dan adil ini adalah satu perbuatan mulia dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, ketika kita mampu bersikap bijak dan adil, ini menggambarkan bahwa kita melakukan sesuatu itu mempergunakan akal yang sehat. Dalam artian benar-benar mempertimbangkan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Nah, selain itu, kita belajar membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Karena dengan melalui musyawarah dan mufakat ini merupakan salah satu nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Nilai dasar ini sudah sejak lama telah dipraktekkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang mungkin belum merasakan benar manfaat dari membiasakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Karena apa? Keputusan yang diambil dengan musyawarah dan mufakat jelas akan menghasilkan keputusan yang mampu memuaskan banyak pihak, sehingga akan terhindar dari berbagai macam bentrok-bentrokan atau dalam artian
timbul dari berbagai macam konflik-konflik yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, selain dari 4 itu tadi, anak-anakku sekalian, kita belajar untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Nah, sikap kepentingan pribadi dan kepentingan umum ini pun kita harus belajar benar-benar memilah mana yang penting yang harus kita dahulukan. Nah, kesadaran setiap warga negara untuk mengutamakan persatuan kesatuan ini merupakan wujud rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara. Nah, selain itu, makna penting dalam memahami sikap mengutamakan persatuan kesatuan adalah bagaimana kita mampu berbuat tanpa pamrih untuk kepentingan bangsa dan negara. Apapun yang kita lakukan, dari hal yang terkecil sampai yang besar, serta dalam berbagai status dan profesi, ini dilakukan karena ada rasa cinta kita kepada tanah air atau kepada bangsa. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, selain dari 5 itu tadi, kita juga sikap demokrasi ini perlu ditanamkan di mana dalam kehidupan yang paling dekat dengan kita adalah dalam kehidupan keluarga. Nah, di masa pandemi seperti ini, dalam kehidupan keluarga ini harus benar-benar sebagai anggota keluarga, kita harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban itu hendaknya dihormati oleh setiap anggota keluarga. Apalagi di masa seperti ini kita selalu hidup bersama, dalam artian mungkin 24 sampai berapa jam pun kita ikut berkomunikasi, membantu orang tua. Ini adalah bentuk hal yang harus kita jalani dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan keluarga di masa pandemi seperti ini. Nah, selain dari dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan kerjasama untuk menciptakan yang namanya kesejahteraan bersama. Nah, untuk itu sikap saling menghormati, sikap saling menghargai, sikap saling peduli terhadap lingkungan ini adalah satu sikap yang sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk itu sikap ini perlu ditanamkan lebih dalam dalam kehidupan bermasyarakat karena kita tahu kita hidup di masyarakat yang beraneka ragam, punya kepribadian yang berbeda. Masyarakat itu berbeda-beda menyesuaikan di mana kondisi dari masyarakat itu tinggal. Budaya masyarakat tidak sama. Budaya setiap daerah berbeda. Nah, tapi dalam hal ini kita sebagai warga negara yang beraneka ragam yang memahami bagaimana peran itu sendiri, belajar untuk bisa menempatkan di mana kita tinggal. Disitulah kita akan mengikuti pola kepribadian masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian terakhir, penerapan budaya demokrasi itu dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Karena budaya demokrasi di sekolah dapat mewujudkan dengan menerima perbedaan dan menghargai pendapat orang lain. Nah, penerapan demokrasi di sekolah kita lebih mengutamakan yang namanya musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama. Nah, tujuannya untuk membentuk rasa solidaritas bersama. Penerapan budaya demokrasi di sekolah ini dapat diwujudkan dengan menerima pendapat dan juga menerima keperbedaan dari individu masing-masing. Nah, ini berbagai macam hal yang nilai-nilai yang perlu ditanamkan untuk membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, hari ini materi ini termasuk materi bab yang kedua
bagian kedua, yang kedua sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini kamu dapat menerima dengan baik. Demikian dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian dari Ibu. Semoga sehat selalu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.